Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada tokoh revolusi Islam, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Umul Afni Safarina SPC MPC. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang stres, penyesuaian diri, dan kesehatan. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ufrazul Mazira, sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua itu ada Rita Zahra, ada Rati Monalisa, ada Yuni Maulana, ada Nur Hidayah, ada Rozatul Aulia, Rizka Aprilia, dan Cu Nurul Munawwarah. Yang pertama ada kepribadian yang rentan terhadap penyakit. Yang pertama itu ada perilaku sehat, yaitu apa yang dilakukan seseorang. Misalnya seseorang dengan kepribadian tertentu cenderung melakukan hal-hal yang beresiko seperti merokok dan olahraga yang ekstrim. Yang kedua itu ada peran sebagai orang sakit ketika dihadapkan pada peristiwa yang menimbulkan stres. Orang-orang tertentu merespon dengan peran sebagai orang yang sakit. Peran sebagai orang sakit terdiri dari seperangkat ekspektasi sosial mengenal bagaimana seseorang bertindak dalam kondisi tidak sehat. Yang ketiga itu ada perubahan kepribadian yang disebabkan oleh penyakit. Misalnya kelemahan fisik ataupun kekurangan oksigen sebagai akibat dari satu situasi ataupun kondisi sakit yang serius yang menyebabkan depresi. Dan yang terakhir itu yang keempat ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian di sini ada gangguan kepribadian ambang, adalah istilah yang kerap diterapkan pada orang yang memiliki masalah impulsivitas dan perilaku merusak, baik itu yang parah maupun tentang identitas diri yang rapuh, relasi yang tidak stabil dan penuh konflik. Diatesis stres. Diatesis stres, hal-hal yang menimbulkan stres dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Contohnya beberapa orang ini benci jika harus berdiri berpidato di depan khalayak. Dan diatesis stres ini merupakan suatu paradigma yang umum dari yang kita bahas sebelumnya. Yang disebut diatesis stres ini mengaitkan faktor-faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Jadi para psikolog kesehatan kadangkala menunjukkan penyakit diatesis stres ini adalah predisposisi dari tubuh terhadap suatu penyakit atau gangguan. Jadi model penyakit ini mengenai penyakit yang memiliki banyak kesesuaian dengan gagasan mengenai interaksi antar kepribadian dan lingkungan. Next itu ada stres. Nah, di mana si Laun ini menemukan bahwa kebanyakan stres yang kuat itu berkaitan dengan ingatan akan pengalaman masa lalu yang syarat akan emosi. Nah, stres psikologis semacam itu sangat bersifat sangat pribadi. Sebagai contoh, seorang wanita tidak memperlihatkan adanya denyut jantung yang tidak stabil. Secara teknis disebut ventricular premature birth atau VPB. Nah, ketika diberitahu bahwa ia menderita penyakit pada stadium yang cukup berat atau bisa dibilang kanker, akan tetapi ketika ia diajak mendiskusikan akan anak laki-lakinya yang memiliki penyakit homoseksual, itu tiba-tiba ia memperlihatkan detak jantungnya yang lebih tidak stabil dari pertama. Ya, telah diketahui bahwa stres itu dapat menimbulkan serangan jantung. Namun mengapa sih hanya beberapa orang saja yang meninggal ketika mengalami serangan jantung atau meledaknya emosional? Nah, di sini Laun mengajukan sebuah gagasan yang disebut dengan three-part model atau model 3 bagian, di mana untuk menjelaskan variabilitas dari kematian yang disebabkan oleh serangan jantung mendadak setelah menghadapi stres. Nah, yang pertama itu ada sejumlah ketidakstabilan elektris harus ada dalam otot jantung. Nah, hal ini seringkali disebabkan oleh adanya penyumbatan sebagai arteri. Yang kedua itu orang tersebut harus merasakan suatu emosi yang merasa seperti depresi. Yang ketiga itu harus ada hal yang memicu seperti kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan orang yang dicintai, di mana di sini tidak bisa diatasi dengan berbagai hal. Ada depresi dan kecemasan, di mana kepribadian berkaitan dengan pola perilaku, yaitu pola perilaku dan reaksi tubuh serta lingkungan sosial yang masing-masing ini dapat memberikan peluang tubuh untuk bersarangnya penyakit dan berkembangnya penyakit. Selanjutnya ada kepribadian dan tekanan terhadap serangan jantung, di mana dia menyatakan ada 2 pola. Yang pertama, pola perilaku tipe A, di mana Meyer, Friedman, dan Roseman ini pada tahun 1994 dia menyatakan bahwa orang-orang tipe A ini selalu berjuang terus agar selalu dapat bekerja lebih banyak, dan di mana dia selalu kekurangan waktu. Dia juga akan melepaskan sistem sarafnya
tanpa kendali sehingga akan menjangkau jantungnya melalui getaran dan berlebihan dan sistem saraf impulsifnya. Nah, kita dapat menandai sifat-sifat yang dilakukan orang tersebut. Ada yang pertama, dia memiliki sifat tergesa-gesa, di mana orang ini pengen sekali kayak gitu keburu-buru. Ada juga tidak sabar, di mana sikap tidak sabar ini dia selalu ada pada diri seseorang itu. Ada juga impulsif, dan dia juga waspada berlebihan terhadap sesuatu. Ada juga memiliki potensi bersikap bermusuhan terhadap orang lain, dan orang di sini juga memiliki sifat yang tegas. Ada juga karena ciri-ciri tersebut ini merupakan karena disebabkan oleh kecanduan kerja. Yang kedua ada perjuangan seorang koleris, di mana seorang koleris ini orang yang getir dan rentan mengalami serangan jantung. Namun perjuangannya ini mungkin merupakan perjuangan internal dari seorang flegmatik dan apatis yang dari luar kelihatannya menyelesaikan diri di dalamnya padahal masih tegang dan bingung sekali. Selanjutnya ada penyakit-penyakit lain. Meskipun sebagian besar riset berfokus pada penyakit jantung, terdapat juga berbagai studi yang mempelajari kepribadian dan kerentanan terhadap berbagai penyakit lain, seperti radang. Untuk menempatkan berbagai studi ini dalam sebuah kerangka konseptual tunggal, maka perlu dilakukan sebuah meta-analisis. Ferman dan Bud Keuley 1987. Meta-analisis adalah suatu teknik menggabungkan hasil-hasil dari berbagai studi untuk melihat apa yang dapat dikatakan sebagai dari hasil-hasil tersebut ketika digabungkan. Kemudian selanjutnya ada manusia raya. Yang pertama itu ada conscientious. Conscientious ini adalah kemampuan untuk mengontrol dorongan atau impuls seseorang. Setiap orang terlahir dengan kecenderungan untuk memiliki conscientiousness yang tinggi maupun yang rendah. Kemudian yang kedua itu ada sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka maupun yang tertutup. Kemudian juga kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada resilience atau keceriaan. Ada kemungkinan keceriaan ini dapat membantu seseorang dalam menghadapi tekanannya. Misalnya ketika dia akan menjalani pembedahan. Kemudian keceriaan ini juga dapat membahayakan bagi seseorang, di mana dapat mengiringi seseorang itu untuk berbuat perilaku yang lebih ceroboh. Kemudian juga dapat membuat seseorang ini supaya tidak memikirkan masa depannya sama sekali. Kemudian yang keempat itu ada paratermites atau rayap yang stres. Banyak yang kita ketahui bahwa banyak sekali kasus tentang penceraian orang tua yang kemudian dapat berdampak atau dapat berefek kepada anak-anaknya. Kemudian yang kelima ada kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang di mana ketika seseorang itu menyadari atas kemampuan dirinya sendiri. Kemudian dia juga mampu mengelola stres yang dimilikinya. Kemudian juga dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dapat bekerja secara produktif dan dapat berkontribusi dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya adalah menyalahkan sang korban. Seorang kritikus sosial yaitu Susan Sontag menyatakan bahwa tuberkulosis atau TBC pernah dianggap sebagai dampak dari kepribadian lemah atau romantik. Dengan demikian, TBC ini biasanya dipandang sebagai penyakit yang disebabkan oleh karakter dari seseorang yang menderita. Kemudian, pandangan tersebut berubah secara dramatis ketika TB tuberculous bacillus yang menyebabkan penyakit ini ditemukan. Sontag berpendapat bahwa kesalahan persepsi yang sama sekarang ini diterapkan pada para pasien yang sedang menderita penyakit serius seperti kanker. Mereka secara tidak adil dipersalahkan sebagai penyebab dari penyakit yang dideritanya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu kepribadian self-healing. Di kepribadian self-healing ini ada terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kontrol, komitmen, dan tantangan, dan yang kedua itu ada kepercayaan dan kekuatan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu kontrol. Yang pertama itu perasaan kontrol dari para eksekutif merupakan sebuah faktor yang signifikan bagi kesehatan. Yang kedua yaitu adalah komitmen. Eksekutif komitmen adalah adanya komitmen terhadap sesuatu yang dirasa yang penting dan bermakna. Dan yang ketiga ada eksekutif yang tetap dan berasa tantangan. Adalah mereka yang mampu melengkapi inovasi atau tantangan yang telah terjadi. Terus yang kedua ada kepercayaan. Yang kepercayaan ini adalah mengenai kepercayaan atau truths. Menurut Rotter, memaparkan sebuah bukti yang memperlihatkan bahwa orang dapat dipercaya.
dan orang lain juga dapat menaati apa yang harus dilakukannya. Di saat orang menaati, maka di saat itulah kita ada yang mempercayai. Pengaruh aspek humanistik dan esensial terhadap pemahaman dalam mengenai self healing. Yang pertama itu ada orientasi pertumbuhan. Seperti Roger, psikolog humanis Abraham Maslow juga menghabiskan sebagian waktu mereka dalam karir mempengaruhi untuk berfokus pada aspek hakikat manusia yang positif, pandangannya berorientasi daripada tumbuhan. Yang kedua yaitu ada identitas dan tujuan. Identitas dan tujuan ini ketika berbicara dengan korban penyakit, serius satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana mereka mengubah pandangan hidup setelah mereka dihadapkan langsung dalam keadaan dengan maut. Ada harapan yang sanggup masuk akal bahwa dengan melihatnya rapuhnya hidup, orang malah terperangkap dalam sikap dan tidak peduli dan hedonistik. Contohnya itu yang berikut ini ada beberapa gambaran tentang komentar mereka. Yang pertama kayak gini, seperti ini. Saya mencoba lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga saya. Saya berhenti dan mencium bunga-bunga. Saya mencoba melihat sudut pandang orang lain. Saya meluangkan lebih banyak waktu untuk membaca. Saya mengabdikan hidup saya untuk melukis. Nah, baiklah. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbagai pemahaman mengenai kompleksitas kepribadian dapat diperoleh jika kita mempelajari bidang-bidang terapan seperti stres, penyakit, dan kesehatan dengan melibatkan teori kepribadian ke dalam bidang terapan seperti kesehatan. Sebenarnya kami mengikuti saran Kurt Lewin ataupun Gordon Allport dan para ilmuwan besar lainnya yang menyatakan bahwa pemahaman terbaik mengenal individu itu ketika mereka dipelajari dalam konteks dunia sosial yang nyata ataupun yang realitas. Kita lebih memahami kesehatan ketika mempelajari kepribadian. Sebaliknya, kita juga lebih memahami kepribadian kita jika kita mempelajari kesehatan. Itulah tadi presentasi singkat kami mengenai materi kami tentang stres, penyesuaian diri, dan kesehatan. Sekian, apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.